Baik, berikutnya soal multiple choice. Yang pertama adalah soal tentang sel saraf. Nah, untuk soal USP insya Allah nanti yang diganti kayak bagiannya aja. Kalau yang di sini yang ditanyain itu tentang sinaps gitu, nanti yang ditanyain itu tentang bagian sel saraf yang lain. Oke, yang pertama, menghubungkan sel saraf dengan sel saraf lainnya merupakan fungsi dari organ apa? Jawabannya adalah sinapsis, yang bentuknya kayak jamur enoki. Dia berfungsi untuk bergandengan antara sel saraf satu dengan yang lain. Berikutnya untuk nukleus, ini dia kayak otak ya, berarti dia berfungsi untuk mengatur segala aktivitas sel. Kalau dendrit ini kayak ruang tamu atau admin yang menerima impuls atau rangsangan. Sedangkan sel swan dia membentuk selubung mielin gitu. Jadi siap-siap aja dihafalin bagian-bagian sel saraf yang lain. Next, soal yang berikutnya adalah soal tentang hukum Pascal ya di sini. Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 ini ya. Ini berarti kan luas penampang itu A. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama adalah ini luas penampang, berarti kan A ya. A-nya di sini karena ada 2, maka kita tulis di sini A yang pertama sama A yang kedua. A yang pertama adalah 0,04 meter kuadrat. A yang kedua 0,10 meter kuadrat. Nah, kalau misalkan nanti di soal diketahui senti, nggak apa-apa, nggak usah diubah, asalkan A1 sama A2 sama-sama sentimeter. Kayak gini nggak apa-apa, nggak usah diubah juga karena sama-sama meter kuadrat. Lalu di soal berikutnya, jika gaya masuk adalah 5 Newton, gaya di mana-mana selalu F, yang satuannya adalah Newton, di soal ini 5 Newton. Maka gaya keluarannya berapa? Berarti ada F lagi, maka F yang kedua gitu. Nah, di sini udah ada A, udah ada F ya. Berarti berikutnya ini teman-teman dimasukin ke dalam rumus hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya di sini 5, A1-nya 0,04 sama dengan F2 yang ditanyain per A2. A2 di sini ada 0,10 begini ya. Nah, maka berikutnya diapain? Berikutnya adalah dikalikan silang. Seperti ini. Nah, langsung aja kita tulis. Bentar, ini dihapus dulu. 5 kali 0,10 sama dengan 0,04 F2. 5 kali 0,10 adalah 0,50 ya. Kalau gimana kok bisa gitu Us? Aku nggak bisa perkalian bilangan koma. 0,10 kalau sulit dikali kamu tambahin aja, syaratnya komanya harus lurus ya, karena ini 5 kali 0,10 berarti 0,10 nya 5 kali, bisa menjadi seperti ini 0,50 dan ini 0,04 F2. Nah, berikutnya maka untuk cari F2 sama dengan 0,50 dibagi 0,04. Nah, karena ini sulit perkalian desimal, pembagian desimal, maka kita kalikan dengan angka yang sama. Karena di sini ada 2 angka di belakang koma, maka kita kalikan 100. Kalau ada 1 angka di belakang koma dikalikan 10 gitu ya. Maka ini jadi 50, ini jadi 4. Jawabannya adalah 12,5 Newton. Gitu. Jadi jawabannya adalah B. Gitu ya nak ya. Nah, berikutnya untuk soal ini juga yang saya ganti cuman bagian yang lainnya saja. Jadi misalkan yang sekarang ditanyain nomor 1, maka nanti bisa jadi yang ditanyakan ya nomor 2 apa nomor 3. Baik, kita bahas satu-satu. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh angka nomor 1. Di sini angka yang nomor 1 adalah gambar dari testis. Nah, testis berfungsi buat apa? Buat menghasilkan sperma ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sedangkan ini kantong pembungkus testis itu yang ini, berarti skrotum ya, salah. Mengatur suhu juga fungsinya skrotum.
tempat pematangan dan penyimpanan sperma adalah epididymis. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya adalah ini juga yang saya ganti cuma angkanya aja. Jadi kalau sekarang yang ditanyain nomor 2, berarti nanti yang ditanyain bisa jadi nomor 1, 3, dan 4 gitu. Jadi milih salah satu. Apa aja nanti soalnya ya ditunggu aja antara nomor 1, nomor 3, apa nomor 4 gitu. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh angka nomor 2. Nomor 2 itu adalah ini ya, tuba falopi ya. Yang dimaksud adalah tuba falopi. Nah, di tuba falopi dia berfungsi untuk apa? Tempat bertemunya sel sperma sama sel ovum ya. Jadi di situ atau disebut juga dengan tempat fertilisasi. Nah, tempat fertilisasi berarti jawabannya B ya. Nah, tempat menghasilkan ovum. Apakah tempat menghasilkan ovum? Bukan ya, nomor 2. Nomor 2 itu bukan tempat menghasilkan ovum. Menghasilkan ovum nomor 1. Tempat terjadinya menstruasi. Nah, menstruasi nomor 3 sama nomor 4 dan ini ya, dan vagina. Tempat terjadinya menopause. Menopause ingat apa teman-teman? Jika keadaan di mana ovariumnya sudah kosong karena sel telurnya udah habis, maka itu nanti akan terjadi yang namanya menopause. Oke. Next, berikutnya ini soal listrik statis ya, dimana kondisi sisi rambut yang sudah digosok-gosokkan dengan rambut kering gitu ya, maka hasil interaksinya dia mampu menarik kertas. Nah, bagaimana kok bisa menarik kertas tuh kayak mana gitu kan? Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini. Peristiwa di atas merupakan kondisi sisi rambut sebelum dan sesudah digosok-gosokkan dengan rambut kering. Hasil interaksi antara keduanya adalah yang perlu teman-teman ingat bahwa muatan negatif ya itu berpindah itu dari 3 sumber. Yang pertama adalah rambut kering, kaca sama kain wool gitu. Nah, kalau di sini muatan negatif dari rambut kering benar, muatan negatif dari sisir salah karena bukan termasuk dari ketiga ini ya. Muatan negatif berpindah dari sisir udah jelas salah, muatan negatif berpindah dari kertas salah ya, tidak ada ketiganya, maka jawabannya adalah A. Itu cara ngerjakan yang cepat. Berikutnya adalah soal lagi. Ini soal tentang gaya kolom ya, listrik statis juga. Nah, jadi yang pertama yang perlu ditulis adalah apa-apa aja yang diketahui. Terdapat 2 benda yang memiliki muatan listrik, muatan tuh lambangnya Q ya. Q. Di sini sejenis, berarti ada 2 dengan angka yang sama, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Sama ya, 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian di situ ada jarak R ya, R-nya 5 cm. Untuk kita ubah menjadi meter, menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, berikutnya kita langsung masukkan ke dalam rumus. F sama dengan kakiku rapi ya, R-nya dikuadratin. Ketetapan kolom di mana-mana itu selalu sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 dimasukin yang ini 5 kali 10 pangkat min 4 dikali lagi 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dibagi R kuadrat. R kuadrat berarti ini ya, dalam kurung 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Udah, langkah berikutnya yang perlu dilakuin adalah kita kurungi dulu koefisiennya karena itu yang akan kita kalikan ya. Oke, berarti 9 dikali 5 dikali 5 dikali berapa lagi? Kali 10 pangkat minus. Nah, minusnya nih minus berapa gitu kan? Nah, coba kita lihat di sini teman-teman. Angka 9 positif dikurangi 4 tinggal positif 5. Positif 5 dikurangi 4 berarti tinggal positif 1 ya. Berarti nggak minus ya di sini tapi positif 1. Positif 1 dibagi 5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini 5 kali 5 kan 25 ya, Bes. Ini sama ini 25 kan? Sehingga bisa dicoret begitu. Ini dicoret, ini dicoret. Sehingga tinggal angka berapa? Angka 9 kali 10 pangkat berapa? Di sini ada positif, Di sini ada positif 1.
Nah, ini kan minus 4 nih. Kalau naik jadi positif 4. 1 tambah 4 ada 5. Jadi 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu teman-teman. Kita coba satu soal lagi. Semoga cukup di 4 menit. Nah, ini ya. Berikutnya soal tentang rangkaian listrik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman yang perlu dikerjakan dulu tuh yang paralel, yaitu yang ini ya. Ada berapa itu angkanya? Ada 4 ohm ya. 4 ohm. Jadi kita selesaikan dulu nih ya. Cara menyelesaikan paralel yaitu 1/Rp ya. 4 ditambah 1/12. Disamain penyebutnya jadi 12. 12 bagi 4 itu 3. 12 bagi 12 itu 1. Kemudian jangan lupa dibalik untuk menghilangkan sepernya ini sehingga tinggal Rp. 12 dibagi 4 sama dengan 3 ohm. Sehingga di sini ada penggantinya yaitu 3 ohm. Nah, untuk kalau sudah seri semua tinggal ditambahkan menjadi 2 ohm nih ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm ya. Berapa? Berarti 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 3 4 5 9 ohm. Terus habis itu kita cari kuat arusnya. Maka kuat arus ya kan, kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah I. I sama dengan kalau dalam segitiga VIR, untuk mencari I sama dengan V per R. Nah, maka V-nya berapa ini? V-nya 12 nih ya, 12 ini. Yang ini 12 volt, maka 12 dibagi R-nya yang ini 9, maka sama dengan 1,333 ampere ya. Jadi di sini tidak ada jawabannya. Jawabannya yang E. Jadi ini soal bonus ya. Jawabannya 1,33 ampere. Oke, terima kasih. Kita berhenti di nomor 7 dulu. Kita lanjut di video berikutnya untuk nomor 8 dan seterusnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan pemahaman dan menjadi ingkatan jangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.